Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan lebat, hidup masyarakat yang damai dan sederhana. Desa ini terkenal angker, dihuni oleh berbagai makhluk gaib yang sering kali terlihat atau terdengar oleh penduduk. Namun, di antara semua makhluk halus yang dipercaya menghuni desa tersebut, ada satu sosok yang paling menakutkan dan tak pernah terlupakan oleh warga, yaitu Genderuwo. Genderuwo itu bukan sekedar makhluk halus biasa. Penduduk desa meyakini ia adalah roh jahat yang menguasai sebagian besar wilayah hutan di pinggiran desa. Banyak orang sudah mendengar kisah-kisah seram tentang makhluk besar berbulu tebal dan hitam legam ini dengan mata merah menyala seperti bara api. Genderuwo sering dikatakan dapat berubah wujud menjadi manusia atau bayangan hitam dan mampu menarik korbannya ke dalam kegelapan tanpa jejak. Kisah teror Genderuwo dimulai pada suatu malam ketika seorang petani bernama Pak Samin tidak kembali ke rumah setelah mencari kayu di hutan. Istrinya, Bu Siti, merasa cemas dan segera mengumpulkan warga untuk mencari suaminya. Malam itu, mereka masuk ke hutan, membawa obor, dan berjalan bersama sambil memanggil nama Pak Samin. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukannya. Namun, Pak Samin dalam kondisi tak sadarkan diri dan berbaring di dekat pohon tua besar dengan wajah pucat dan mata yang terbelalak seakan telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ketika ia akhirnya sadar, ia mulai bercerita dengan terbata-bata. Pak Samin mengaku melihat sosok tinggi besar yang mengintip dari balik pepohonan. Makhluk itu tidak seperti manusia. Wajahnya menyeramkan dengan gigi tajam dan mata yang menyorotkan kebencian. Ia mendekat dan aku tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada yang menjengkram tubuhku, bisik Pak Samin ketakutan. Setelah itu, ia pingsan dan tak ingat apa-apa lagi. Cerita tentang Genderuwo itu segera menyebar dan ketakutan merasuki seluruh warga desa. Malam demi malam, warga semakin khawatir, terutama mereka yang tinggal di dekat hutan. Beberapa orang mulai mendengar langkah kaki berat yang menggema di tengah malam, atau suara tawa yang seram yang terdengar samar dari arah hutan. Beberapa hari kemudian, seorang gadis muda bernama Mira yang tinggal di pinggir desa mulai mengalami hal-hal aneh. Di malam hari, Mira merasa seperti ada yang mengawasinya di balik jendela. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja. Tetapi, di suatu malam, ia melihat bayangan besar berdiri di luar kamarnya. Bayangan itu tinggi dan besar, dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Ia berteriak ketakutan, namun saat keluarganya datang, sosok itu tiba-tiba sudah menghilang. Setelah itu, warga desa semakin dicekam ketakutan. Para tetua desa berkumpul untuk mencoba mencari jalan keluar.
Mereka meminta bantuan seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dukun itu bernama Mbah Joyo. Datang ke desa untuk melakukan ritual penangkalan. Mbah Joyo mengatakan bahwa genderuwo itu marah karena seseorang telah melanggar wilayahnya di hutan. Ia menyarankan agar warga tidak lagi memasuki hutan tanpa izin dan selalu membawa daun pandan sebagai penangkal ketika melintasi perbatasan hutan. Selama beberapa hari, kondisi di desa mulai membaik dan tidak ada lagi yang melihat atau mendengar suara dari genderuwo. Namun, teror itu belum berakhir. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Budi memutuskan untuk membuktikan bahwa genderuwo hanyalah mitos belaka. Dengan keberanian yang dipenuhi rasa penasaran, ia menyelinap ke hutan tanpa membawa daun pandan. Saat berada di dalam hutan, ia merasa ada yang mengikutinya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok genderuwo yang menyeramkan berada di depannya. Genderuwo itu bergerak mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. Budi terdiam, tubuhnya kaku, jantungnya berdebar tak terkendali. Genderuwo itu tersenyum sinis dan mengangkat tangannya yang besar untuk meraih Budi. Pemuda itu menjerit, tetapi suaranya tak terdengar di dalam kegelapan hutan. Keesokan paginya, tubuh Budi ditemukan oleh warga dalam kondisi tidak bernyawa di dekat pohon besar. Sama seperti Pak Samin dulu, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati hutan di malam hari. Penduduk desa sepakat untuk menjaga jarak dari hutan tersebut, untuk menghormati batas-batas wilayah yang diyakini dihuni oleh genderuwo. Hingga saat ini, cerita teror genderuwo di desa tersebut masih hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi peringatan agar tidak sembarangan mengganggu wilayah yang sudah dihuni oleh makhluk gaib. Sejak kematian Budi, ketakutan telah menyelimuti desa tersebut. Masyarakat semakin yakin bahwa genderuwo itu tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Beberapa orang berusaha pindah ke desa sebelah, namun bagi yang masih bertahan, malam-malam mereka kini diisi oleh rasa cemas dan ketakutan. Pak Samin yang telah mengalami kejadian menakutkan itu dan selamat menjadi sangat pendiam. Tak ada yang tahu bahwa ia terus dihantui mimpi buruk setiap malam. Di dalam mimpinya, ia kembali melihat sosok genderuwo itu dengan mata merah menyala yang memancarkan dendam. Wajah makhluk itu begitu jelas dalam ingatan Pak Samin, dan ia tahu bahwa genderuwo itu menuntut sesuatu darinya. Tapi apa, ia sendiri tak tahu. Kabar tentang kejadian-kejadian mengerikan di desa tersebut sampai ke telinga Mbah Joyo. Sebagai dukun yang dihormati dan dikenal memiliki kemampuan supranatural, ia tak bisa tinggal diam.
Suatu malam, Mbah Joyo bermeditasi di depan rumahnya, memohon petunjuk dan mencoba berkomunikasi dengan genderuwo yang mengganggu desa tersebut. Dalam meditasinya, Mbah Joyo mendapatkan penglihatan. Ia melihat sebuah gua yang terletak di tengah hutan, tersembunyi di antara pohon-pohon tua dan rimbun. Di dalam gua itu terdapat sebuah altar batu yang penuh dengan lumut. Dan di atasnya terdapat sesuatu yang berkilauan. Saat ia mendekati altar itu, dalam visinya tiba-tiba sosok genderuwo muncul dan mengeluarkan suara menggelegar. "Berhenti! Tempat ini bukan untuk manusia." Mbah Joyo tersentak keluar dari meditasinya dengan napas terengah-engah. Ia menyadari bahwa gua itu bukan sekedar tempat biasa. Mungkin di dalamnya terdapat sesuatu yang penting bagi genderuwo itu. Sesuatu yang dijaganya selama berabad-abad. Keesokan harinya, Mbah Joyo memanggil beberapa pemuda desa yang berani untuk menemaninya masuk ke hutan dan mencari gua itu. Ia yakin untuk menghentikan teror genderuwo itu, mereka harus menemukan gua tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya dijaga oleh makhluk itu. Dengan penuh tekad, mereka berangkat menjelang senja berbekal obor, sesajen, dan doa-doa pelindung. Perjalanan menuju gua itu tidaklah mudah. Hutan semakin gelap dan mereka sering mendengar suara-suara aneh seperti ranting yang patah atau desis samar dari balik pepohonan. Udara terasa semakin dingin dan bau amis menguar membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba salah satu pemuda bernama Adi berhenti. "Ada yang mengikuti kita," bisik Adi sambil menoleh ke belakang. Mereka semua berbalik dan melihat bayangan hitam besar di kejauhan. Makhluk itu berdiri diam memperhatikan mereka. Meski jaraknya masih cukup jauh, mereka bisa melihat matanya yang merah menyala di tengah kegelapan. Ketakutan merayapi hati mereka. Namun, Mbah Joyo memimpin mereka untuk melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan gua yang terlihat persis seperti dalam penglihatan Mbah Joyo. Di depan gua itu, mereka mendapati tanda-tanda kuno yang terukir di dinding batu. Dengan simbol-simbol yang tak pernah mereka mengerti, Mbah Joyo memasuki gua. Diikuti oleh pemuda-pemuda yang masih ketakutan namun penasaran. Di dalam gua, mereka melihat altar batu yang penuh dengan lumut. Sama seperti dalam penglihatan Mbah Joyo, di atas altar itu terdapat sebuah patung kecil berbentuk manusia yang terbuat dari batu hitam mengkilap. Dengan sepasang mata merah menyala yang terasa hidup. Saat mereka mendekat, suara gemuruh tiba-tiba memenuhi gua. "Berani kalian mengganggu tempatku!" Suara itu menggema di seluruh gua. Dan tiba-tiba sosok genderuwo muncul tepat di hadapan mereka. Makhluk itu tampak jauh lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dengan rambut yang menjuntai
dan tubuh yang dipenuhi bulut hitam tebal. Mbah Joyo dengan tenang mengangkat tangan, mencoba menenangkan makhluk itu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin mengetahui apa yang kau inginkan agar desa kami bisa hidup tenang. Genderuwo itu mengeluarkan suara tawa yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Hahaha. Kalian manusia sombong, berani masuk ke wilayahku. Kalian telah mencemarkan tanah ini. Yang kuinginkan adalah darah. Setiap malam bulan purnama, kalian harus mempersembahkan sesajen berupa darah hewan, atau aku akan terus menghantui desa kalian. Mbah Joyo menyadari bahwa makhluk ini menuntut persembahan untuk menjaga kedamaiannya. Ia bernegosiasi, berjanji bahwa mereka akan memberikan sesajen berupa darah ayam hitam pada setiap bulan purnama sebagai bentuk penghormatan. Genderuwo itu tampak mempertimbangkan, kemudian mengangguk perlahan. Lakukan itu, dan aku akan membiarkan desa kalian tetap aman. Ujar makhluk itu dengan suara berat sebelum menghilang ke dalam kegelapan gua. Sejak pertemuan dengan genderuwo di gua, Mbah Joyo segera memimpin ritual pertama untuk mempersembahkan darah ayam hitam sebagai bentuk sesajen. Setiap bulan purnama, ritual dilakukan dengan hikmat di depan pintu gua. Desa tersebut perlahan kembali tenang, dan kejadian-kejadian aneh pun mulai berkurang. Namun, tak ada yang berani melupakan pengalaman mengerikan itu. Genderuwo masih menjadi legenda yang hidup di tanah masyarakat dan menjadi pengingat bahwa di luar pemahaman manusia yang harus dihormati. Desa tersebut belajar untuk hidup berdampingan dengan dunia gaib, menjaga batas-batas mereka, dan selalu ingat untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan makhluk penjaga hutan.